Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru Biologi. Perkenalkan, nama saya Eka Ratnasari. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di pagi yang indah ini, saya ingin mensimulasikan salah satu materi pembelajaran di kelas 12. Adapun materi tersebut sudah ada nanti di modul STEM saya yang akan saya publish akhir tahun ini insya Allah. Oke, baiknya langsung saja kita melihat apa yang mau saya simulasikan pagi ini. Nah, menghitung probabilitas generasi yang muncul untuk persilangan dengan variasi sifat beda antar kedua parental. Nah, ini biasanya kita jumpai pada materi hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 pada persilangan monohibrid dan dihibrid. Contohnya adalah misalnya bunga ungu disilangkan dengan bunga putih, bagaimana rasio fenotip dan genotip antara filial pertama atau keturunan pertama dengan filial kedua atau generasi kedua. Nah, misalnya juga bunga ungu batang tinggi kita silangkan dengan bunga putih batang pendek. Nah, bagaimana dengan rasio fenotip dan genotip dari filial pertama dan filial kedua? Adapun materi ini sering kita ajarkan dengan menggunakan kancing genetika ya. Kancing genetika itu sangat penting. It's still relevant. Masih relevan untuk mengajarkan kepada siswa bagaimana caranya pembentukan gamet antara gen parental yang disilangkan. Oke. Tapi tidak semua sekolah punya kancing genetika. Saya pernah melaksanakan seperti ini pada tahun 2014. Saya menggunakan paragenetika, yaitu buah para, karena memang buah para ini dibuang di sekitar sekolah kami ataupun di lingkungan tempat tinggal siswa. Jadi buah paranya itu dicat seperti ini sebagai representasi variasi gamet ya dari kedua parental yang memiliki gen yang berbeda antara parental yang jantan dengan parental yang betina. Selain itu bisa juga dengan menggunakan kertas gamet ya. Misalnya ini yang bergaris-garis, saya buat gametnya A besar AB besar, yang polos A kecil B kecil, yang berwarna ungu A besar B kecil, yang berwarna kuning A kecil B besar. Oke. Nah, tetapi untuk pembelajaran STEM, teknik seperti ini belum cukup. Adapun saya ingin memberikan berbagi informasi bagaimana alternatif kancing genetika itu bisa kita libatkan dalam pembelajaran STEM, yaitu dengan software dari internet. STEM itu sendiri singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Salah satu syarat pembelajaran STEM adalah minimal 2 dari kriteria STEM yang akan kita libatkan dalam pembelajaran. Nah, ini berdasarkan studi literatur. Apakah sains dengan teknologinya, ataupun sains dengan engineeringnya, atau sains, teknologi, and mathematics, atau keempat-empatnya. Semuanya boleh digunakan. Nah, untuk alternatif pembelajaran dengan mengukur ataupun menghitung rasio, terutama rasio fenotip, bukan genotip, rasio fenotip dari persilangan mono dan dihibrid, ya, ataupun mungkin nanti trihibrid, kita bisa menggunakan software ini. Ataupun Bapak dan Ibu bisa lihat, ya, ini website, ya, saya bilang ini software karena software internet, cgslab.com, ya. Nah, adapun permasalahan yang mau kita kaji hari ini adalah seperti ini. Saya adalah peserta PPGJ angkatan kedua di Unsyah mata pelajaran biologi tahun 2020 dan kami mendapatkan tugas akhir untuk modul 4 profesional, yaitu buatlah persilangan dihibrid sebanyak 10 kali dengan sampel 4 macam gamet masing-masing berjumlah 50. Analisis hasil yang diperoleh menggunakan chi-square. Apakah perbandingan yang diperoleh sejalan dengan perbandingan 9:3:3:1? Nah, ini akan sangat memakan waktu jika menggunakan kancing genetika, karena harus 10 kali melakukan pengulangan. Maka alternatifnya tadi, yaitu dengan software yang ada di internet. Oke, di sini 10 kali pengulangan. Kita analisa dulu soalnya. 10 kali pengulangan dengan 4 macam gamet, masing-masing berjumlah 50. Masing-masing berjumlah 50 berarti yang kita butuhkan adalah kurang lebih 200 kancing. Kalau dipasangkan dengan gametnya berarti menjadi 100 kancing. Nah, 100 kancing inilah yang bakalan kita gabungkan dan akan membentuk yang namanya generasi berikutnya. Generasi berikutnya dari F kedua. Ya. Nah, kita lihat sudah ada 4 macam gamet dan perbandingannya 9:3:3:1. Nah, ini mungkin adalah generasi kedua dari
persilangan heterozigot untuk betina dan heterozigot untuk jantan. Ya. Sementara yang parental awalnya tadi adalah homozigot dominan, homozigot resesif dihasilkan heterozigot. Nah, sesama heterozigot ini disilangkan maka hasilnya adalah 9:3:3:1. Nah, bagaimana dengan percobaan yang 10 kali ini? Oke, kita lihat. Sekarang kita masuk ke internet ya. Pastikan sudah ada sinyal internet, Bu. Nah, di sini ada, kita masuk ke cgslab.com ya, cgslab.com. Kita scroll ke bawah. Di sini ada Drosophila. Jadi percobaannya kepada Drosophila. Dan ada juga untuk yang tumbuhan Arabidopsis plants. Jadi ahli genetika itu menggunakan dua. Yang pertama untuk untuk hewan menggunakan Drosophila, yang untuk tumbuhan menggunakan Arabidopsis. Karakternya sama, yaitu mudah dikembangbiakan, jumlah generasinya banyak hingga bisa dihitung populasinya. Berikutnya adalah kromosomnya sedikit, jadi bisa kita lihat perubahannya secara signifikan. Oke, langsung saja launch CGS. Nah, kurang lebih seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada classical genetic simulator, simulator genetik secara klasik. Create your own Drosophila populations. Oke. Karena Drosophila itu hanya punya 4 kromosom, jadi kita bisa lihat ini kromosom X, kromosom nomor 2, kromosom nomor 3 dan kromosom nomor 4. Saya akan terjemahkan di sini. On the chromosome map below, ya, pada peta kromosom di bawah, pilihlah sampai dengan 3 alel untuk diperiksa. Choose up to 3 alleles to investigate. Then click the continue button to obtain a Drosophila populations that is segregating at the loci you have chosen. Jadi nanti di sini ada tombol continue untuk mendapatkan populasi Drosophila yang secara segregasi pada loki-loki ataupun lokus ya, lokus gen yang kita pilih. Kemudian hints-nya, dominant mutations begin with a capital letter. Mutasi dominan dimulai dengan huruf besar. Ini biasa. Kalau sifat dominan diawali dengan huruf besar. Walaupun kita belum belajar mutasi, tapi di sini dominant mutation untuk mempermudah kita menemukan sifat dominan. And link loci will be treated accordingly. Dan lokus yang terhubung akan berubah secara sedemikian rupa secara elektronik. Kita lihat dulu. Contohnya, saya mau ambil sifat kedua yaitu C, wing shape. Ya, ini biasa saya capture karena yang bagian ini saya capture karena kalau ketika ditunjuk yang lain dia berubah. Nah, C ini adalah wing shape. Dominannya ada curve. Curve ini curve ya, melengkung, halus. Nah, yang resesifnya adalah wild type. Wild type ini bisa jadi keriput atau apa sejenisnya yang berbeda daripada sifat curve tadi. Saya pilih klik curve. Nah, ini akan muncul. Berikutnya saya mau pilih H atau H. Bristles. Bristles ini rambut di permukaan tubuh. Dominannya ada kan, kalau misalnya digeser dia pindah, makanya harus di capture. Dominannya adalah hairless. Hairless. Hairless artinya tidak punya rambut. Yang resesifnya adalah wild type-nya, selain daripada sifat yang tidak berambut tadi. Oke, kita continue. Nah, dihasillah seperti ini. Kita lihat di sini ada 100 flies. 100 flies berarti 100 lalat karena hasil tadi gamet kita yang 50 50 50, jumlahnya gametnya 200. Kalau misalnya jadi 2 gamet digabungkan berarti menjadi 100 100, maka generasinya menjadi 100 ya. Berikutnya adalah analisisnya. Diperoleh, ini secara acak. Diperoleh wild populations ya. Itu untuk jumlahnya adalah 100, di mana bentuk sayap curve tadi dengan bristles permukaan tubuh yang hairless. Ini kalau bisa kita bilang pakai sifat A besar, B besar. Jumlah totalnya adalah 47. Berikutnya adalah curve and wild type untuk wing shape dan bristles. Ini kita bisa bilang A besar, B kecil, B kecil. Jumlahnya adalah 2, female and male. Berikutnya adalah wild type and hairless. Ini A kecil, B besar. Jumlah totalnya adalah 50.
Berikutnya adalah wild type dan wild type. Ini yang resesif. A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Jumlahnya adalah 1. Oke, nah sekarang kita lihat statistiknya. Lihat di sini curve and wild type, hanya satu sifat beda. Kalau mau buat satu sifat beda terserah, tapi karena soal kita tadi 2 sifat beda, maka kita pilih yang wing shape and bristles. Nah, perhatikan, kita harus ingat, maka tadi saya bilang di capture yang curve dominan, hairless dominan. Yang wild type dua-dua adalah resesif. Kalau kita mau melihat chi-square-nya, maka kita harus klik dulu di sini berapa jumlah ekspektasi. Yang diminta adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke. Nah, calculated ya. Nah, di sini chi-square value-nya adalah 72,98. Degree of freedom atau DF, derajat kebebasannya 3. Kenapa 3? Karena di sini ada 4 tabel. 4 dikurang 1, 3. Kemudian ada V value-nya adalah lebih kecil daripada 0,01. Kalau V value lebih kecil daripada 0,01, ini artinya berbeda secara signifikan antara cuplikan dengan yang diekspektasikan, antara yang diambil dengan menggunakan kancing genetika dengan yang kita harapkan adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kalau P value-nya lebih kecil dari derajat value yang 0,01, maka hasilnya adalah berbeda secara signifikan. Oke. Adapun yang telah saya buat adalah sebagai berikut. Contohnya. Nah, ini contohnya. Saya buat di sini sifat dominan dan resesifnya. Nah, kemudian saya coba 10 kali karena yang dimintakan 10 kali pengulangan. Dihasilkan data tersebut berbeda secara signifikan. 5 banding 18 banding 19 banding 58. 9 banding 3 banding 3 banding 3 banding 1. Hasilnya ini. Tapi saya mendapatkan 1 kali yang berbeda secara signifikan. Lihat, ini hasilnya. Yang tidak berbeda secara signifikan. 56 banding 23 banding 17 banding 4. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Dihasilkan P value-nya adalah 0,6. Di mana 0,6 ini lebih besar daripada 0,05 atau 0,01. Yakni antara hasil perolehan dengan harapan 9 banding 3 banding 3 banding 1, di mana P lebih besar daripada 0,05 dan 0,01, maka data tersebut tidak berbeda secara signifikan. Dari hasil perolehan tersebut, dari 10 kali percobaan, hanya 1 diperoleh yang memang hasil observasinya itu tidak berbeda signifikan, sementara yang lainnya adalah berbeda signifikan. Nah, begitu cara menyelesaikan tugas nomor 1. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak dan Ibu. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.